Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 di sini akan membahas tentang asam amino. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu asam amino. Asam amino adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsi karboksil dan amina, serta rantai samping yang spesifik untuk setiap jenis asam amino. Dalam biokimia, seringkali pengertiannya dipersempit, yaitu sebagai gugus karboksil dan amina terikat pada satu atom karbon yang sama. Perkenalkan, nama saya Bintang Nur Soleh. Ciri dan karakteristik asam amino. Ciri yang pertama yaitu asam amino memiliki gugus karboksil dan gugus amino pada atom C alfa yang sama, dan pada tiap atomnya berikatan pada R yang merupakan gugus karbon. Ciri yang kedua yaitu semua asam amino kecuali glisin memiliki atom C asimetris. Oleh karenanya, semua asam amino kecuali glisin mempunyai pusat kiral. Senyawa dengan pusat kiral terdapat dalam bentuk isomer yang berbeda yang bersifat identik dalam semua sifat kimia dan fisiknya, kecuali satu, yakni arah perputaran sinar terpolarisasi di dalam polarimeter. Ciri yang ketiga yaitu semua asam amino pembentuk protein mempunyai konfigurasi absolut L. Konfigurasi ini dibandingkan dengan senyawa pembanding L, gliseraldehida. Ciri selanjutnya yaitu asam amino dapat membentuk ion dipolar atau Zwitter ion. Pada saat membentuk Zwitter ion, muatannya sama dengan 0. Dan ciri yang terakhir yaitu semua asam amino dapat bersifat asam dan dapat bersifat basa atau bersifat ampoter. Sifat yang terakhir ini sebagai akibat dari berikatan dengan gugus amina atau NH2 yang bersifat basa dan gugus karboksil atau COOH yang bersifat asam. Nama saya Nabila Nurul Putri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam asam amino. Asam amino ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada asam amino esensial dan yang kedua ada asam amino non esensial. Asam amino esensial ini terbagi beberapa macam atau ada beberapa macam. Yang pertama ada leucin. Leucin ini berperan dalam sintesis protein dan produksi energi. Dan yang kedua ada lisin. Lisin ini penting untuk pertumbuhan dan memainkan peran dalam pembentukan kolagen. Dan yang ketiga ada methionine. Methionine ini berkontribusi pada sintesis protein dan pembentukan asam nuklear. Dan yang keempat ada tryptophan. Tryptophan ini digunakan untuk sintesis protein dan menghasilkan neurotransmitter serotonin. Dan yang kelima ada fenilalanin yang diperlukan untuk sintesis neurotransmitter dan melanin. Dan yang keenam ada valin. Valin ini berperan dalam pertumbuhan jaringan dan menyimpan energi. Dan yang ketujuh ada tronin. Tronin ini penting untuk membentukan protein dan sintesis kolagen. Nah, itu adalah beberapa macam asam amino esensial. Nah, di sini ada juga asam amino non esensial. Ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada alanin. Alanin ini kontributor utama pada produksi energi. Dan yang kedua ada asam aspartat. Asam aspartat ini penting dalam siklus asam sitrat dan sintesis asam nuklear. Dan yang ketiga ada asam glutamat. Asam glutamat ini berperan dalam metabolisme energi dan neurotransmisi. Dan ada yang keempat ada glisina. Glisina ini menyusun protein dan berkontribusi pada sintesis kreatin. Dan yang keenam ada prolin. Prolin ini penting untuk integritas struktur protein, terutama kolagen. Dan yang ketujuh ada serine. Serine ini dia terlibat dalam sintesis protein dan metabolisme urin. Dan yang ke-8 ada trypsin. Dan yang ke-8 ada tirozin. Tirozin ini digunakan untuk sintesis neurotransmitter dan melanin. Nah, itulah macam-macam asam amino. Nama saya Tri Aulia Fadila. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh dari asam amino. Nah, berikut ini 5 makanan dengan asam amino yang dapat mencegah stunting. Yang pertama adalah telur. Telur adalah sumber protein yang sangat baik dan mengandung asam amino esensial. Makanan yang mengandung asam amino ini dapat dengan mudah dijadikan asupan untuk mencegah stunting. Bisa mengolahnya dengan berbagai jenis seperti telur dadar, telur mata sapi, atau campuran pada masakan. Yang kedua, itu ada ikan. Sebagian besar jenis ikan mengandung asam amino esensial dan mikronutrien penting lainnya. Seperti salmon ikan mengandung asam amino untuk pertumbuhan. Kandungan asam amino dan omega 3 tersebutlah yang mendukung kesehatan jantung dan fungsi tubuh lainnya. Selanjutnya ada susu. Susu dan produk turunannya dapat mencukupi semua nutrisi asam amino esensial pada tubuh. Selain itu, minuman tersebut mengandung protein yang tinggi serta kaya vitamin dan kalsium. Protein yang diperoleh baik untuk otot dan kalsium baik untuk tulang, sehingga mendapat dua manfaat dalam satu kali minum atau dalam satu minuman. Yang keempat, itu adalah daging tanpa lemak. Makanan lainnya untuk mencukupi asupan asam amino esensial pada tubuh adalah daging tanpa lemak.
Makanan ini memastikan mendapatkan protein yang tinggi dan semua kandungan asam amino esensial tanpa memikirkan asupan dari makanan lain. Daging tanpa lemak dan kaya kandungan tersebut terdapat pada daging unggas. Yang kelima ada biji-bijian. Makanan nabati lainnya yang mencukupi asupan protein dalam tubuh adalah biji-bijian. Makanan tersebut kaya kandungan protein dan mengandung seluruh asam amino esensial. Selain itu juga dapat membantu asupan serat, magnesium, vitamin B, zat besi, kalium, kalsium, dan lainnya. Yang keempat, itu ada daging tanpa lemak. Makanan lainnya untuk mencukupi asupan asam amino esensial pada tubuh adalah daging tanpa lemak. Makanan ini memastikan mendapatkan protein yang tinggi dan semua kandungan asam amino esensial tanpa memikirkan asupan dari makanan lain. Daging tanpa lemak dan kaya kandungan tersebut terdapat pada daging unggas. Yang kelima ada biji-bijian. Makanan nabati lainnya yang mencukupi asupan protein dalam tubuh adalah biji-bijian. Makanan tersebut kaya kandungan protein dan mengandung seluruh asam amino esensial. Selain itu juga dapat membantu asupan serat, magnesium, vitamin B, zat besi, kalium, kalsium, dan lainnya.